ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang masih bergemancet pilih kembali di menit ke-11 lepas dari jam 9 paginya. Seperti biasa di pukul 9-nya obrolan komunitas akan hadir menyapa sobat budaya di mana berada ya. Dan seperti biasa kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber kece yang bakal kita ajak ngobrol dan berbincang selama 60 menit ke depan. Nah, sudah hadir di RRI Perempat Palembang dalam studio ada komunitas dari MC Palembang. Nah, sudah hadir dua dari cantik yang bakal menemani Mang Cek Pilih ngobrol-ngobrol santai pada hari ini ya. Langsung baik kita sapa kalau mak itu ada siapa ini. Nah, kau. Oke, kita sudah kedatangan ada Dwi Ananda dan juga ada Dwi Ananda serta Dini Oktalamdia. Luar biasa. Disapa dulu boleh? Halo semuanya, para pendengar 88,4 FM. Oke, Dwi coba dites dulu suaranya. Teman-teman radio RRI Perempat, selamat pagi tentunya. Selamat pagi. Coba Dini dites lagi Dini. Halo buat para pendengar RRI Perempat Palembang dimanapun berada, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Oke, masuk galau suaranya ya. Oke, baik. Oke, kita pada hari ini Sobat Budaya yang pasti kita mempunyai topik terkait MC Palembang ini sendiri bersama Dini dan juga Dwi Ananda. Cantik, muda, dan bertalenta. Nah, seperti look dari mereka berdua ya. Oke, baik. Nah, kita kenalan dulu satu persatu dari masing-masing kalian ini. Dari Dini dulu deh. Silakan Dini diperkenalkan dirinya sedetail mungkin. Aduh. Halo semuanya para pendengar RRI Pro 4 Palembang dimanapun berada. Kenalin aku Dini Lamdia, biasa akrab disapa Dini. Aktivitas aku sehari-hari aku kerja dan juga aku weekend itu freelance sebagai MC Palembang. Wih, jadi lengkap ya. Jadi nggak ada waktu nganggur tuh. Jadi weekday-nya kerja, weekendnya juga kerja. Betul. Freelancer. Oke, baik. Dini kalau boleh tahu pulang di mana Dini? Aku pulangnya di dekat sini kok, di daerah Pak Jo. Oh, daerah Pak Jo. Iya. Pergi pacak balik Berejo Betul. ya. Oke, baik. Kita ke Dwi Ananda boleh? Oke, halo teman-teman, selamat pagi tentunya pendengar setia RRI Perempat. Kenalin, aku Dwi Ananda Putri, biasa dipanggil Dwi. Aktivitas aku sehari-hari sebagai freelance MC tentunya di weekend. Kemudian juga jadi makeup artist tentunya sembari mengisi waktu kosong. Wah, luar biasa ya. Oke, jadi betul sangat relate sekali dengan topik kita pada hari ini, cantik, muda, bertalenta. Jadi mereka berdua ini masih muda dan juga mempunyai talenta yang luar biasa ya. Anugerah dari Tuhan yang pasti harus disyukuri. Nah, kalau kita ngomong bukan masalah sih, kalau kita ngomong terkait MC Palembang. Jadi MC Palembang ini tergolong banyak ya. Ada MC wedding, ada event. Nah, kalau Dwi sama Dini sendiri lebih kemana nih arahnya? Kalau untuk rutinitas sih sebetulnya lebih ke MC wedding ya Kak ya. Wedding. Tapi selain itu juga kayak event-event seminar, event-event kampus ya it's okay, diambil aja sih. Oh iya, masih oke ya. Oke. Dwi juga sering jadi pemateri ya, pembicara, juga diundang di beberapa instansi ataupun komunitas juga ya.
Alhamdulillah, kalau ada undangan, oke kita gas aja nih. Oke, jadi Dwi kalau misalkan diundang di instansi gitu atau di komunitas gitu sering ngisi materi apa Dwi? Sering ngisi materi tentang public speaking, tentang MC, basic-basic MC, kemudian juga bagaimana menghadapi dunia di era digital tentunya, gitu. Kemudian juga terkait make up juga beberapa kali mengisi materi tentang make up. Makeup juga, berarti makeup sama MC bergandengan ya? Iya. Diambil gala. Oke, kalau Dini gimana Dini? Kalau Dini semuanya nih ditancap semua Semuanya ya. Sama Cak Dwi ya? Iya, wedding diambil, event juga diambil, kadang juga nge-MC pageant juga, semuanya. Mantap. Iya. Dini juga sering jadi pemateri juga atau pembicara di misalkan di apa gitu, Betul, instansi apa? iya. Jadi Dini sering ngisi materi public speaking untuk adik-adik finalis Bujang Gadis biasanya. Oke, wah luar biasa nih mereka berdua ya. Jadi memang sudah mumpuni nih di dunia public speaking terkhusus di per-MC-an. Nah kalau misalkan kita tanya awal mula kok bisa tertarik gitu di dunia MC ini, apa yang melatar belakangi? Kalau dari Dwi, coba Dwi. Sebetulnya lebih awalnya tuh suka lihat pageant-pageant kayak event Putri Indonesia, gimana dia menyampaikan public speakingnya dengan baik gitu. Kemudian juga pas waktu SMA, itu awal-awal SMA nge-MC seminar, nge-MC event-event lomba di sekolah. Kemudian di waktu kuliah dilanjutin lagi dan dapat kesempatan buat nge-MC wedding juga. Jadi all event lah di gas. Oke. Gitu. Jadi bisa dibilang debutnya pertama kali di situ. Iya, debutnya pertama kali di waktu SMA. Tapi itu kayaknya benefitnya lebih ke belajar Betul. mental dulu ya. Betul Melatih sekali. mental. Belum terfikirkan kalau misalkan untuk mencetak cuan dari situ. Betul sekali, nggak terpikirkan sama sekali kalau waktu itu bakalan jadi aktivitas yang menghasilkan ya ternyata. Sejauh ini ya sampai di titik ini rupanya. Itu di luar prediksi sekali. Di luar prediksi. Iya. Oke, kalau boleh share pengalaman sedikit kalau Kak Pili sendiri ya, malah tidak terfikir bisa menjadi kayak seorang penyiar radio ataupun MC karena dari SMA memang nggak punya basic juga, nggak punya basic sama sekali. Ya bisa dibilang bukan insecure sih, tapi ya kayak nggak ada aja gitu, kok bisa tiba-tiba gini. Memang apa namanya anugerah Tuhan itu harus disyukuri ya. Iya, ternyata jadi MC hits Palembang nih Kak Pili ya, Masya Allah. Amin, mereka berdua juga nggak kalah hits teman-teman. Jadi kalau misalkan kondangan di mana-mana di Palembang ini, kalau misalkan berjumpa dengan mereka berdua ini pasti udah nggak kaget lagi, Dini dan juga Dwi ya. Oke, nah kalau Dini sendiri, Dini awal mula tertarik di dunia public speaking dan sekarang hingga menjadi MC hits ini gimana nih ceritanya? Oke, sebelumnya Ibu Dini itu sebenarnya MC juga. Jadi mungkin bisa dibilang turunan kali ya. Oh, turunan. Iya, jadi Ibu Dini itu waktu dia masih muda, dia juga sering nge-MC tuh, ngisi-ngisi di tempat tinggalnya waktu itu. Terus juga waktu SD, sebenarnya Dini tuh otodidak ya. Waktu SD Dini tuh pernah pertama kali ngelihat ibu tuh nge-MC di depan Dini gitu. Terus Dini denger kan, wah keren gitu kan, bagus. Terus Dini cobalah awalnya itu jadi protokol MC waktu upacara 17 Agustus gitu kan. Itu waktu SD pertama kali. Terus juga waktu SMP berlanjut tuh jadi MC waktu upacara. Terus juga Dini belajar tuh gimana sih caranya biar nada-nada MC upacara itu sama kayak di Istana Negara gitu kan. Ala-ala. Biar bulet-bulet gimana gitu ya. Ternyata dinotis tuh sama guru waktu Dini SMP. Dinotis kayak gini, MC yang kemarin itu waktu upacara beda ya sama MC-MC biasanya. Kok vibes-nya itu kayak bener-bener serasa di Istana Negara banget gitu kan. Kayak udah jadi gitu. Iya. Akhirnya dinotis tuh. Terus kalau ada acara-acara di sekolah biasanya Dini dipakai buat nge-MC. Terus juga lanjut ke SMA, ternyata skill public speaking ini makin kelihatan tuh. Waktu Dini SMA, Dini makin sering ikut kegiatan lomba-lomba kayak speech, storytelling yang juga secara tidak langsung melatih kemampuan public speaking di depan banyak orang. Terus juga Dini ikut lomba-lomba MC juga, terus juga jadi MC di beberapa acara di sekolah. Akhirnya
guru-guru tuh notice nih, wah Din, kamu kayaknya kuliah nanti ambil komunikasi aja, kayaknya kamu Iya. udah ada basic nih gitu kan. Bener. Waktu itu Dini nggak kepikiran kalau mau lanjut buat ambil komunikasi. Awalnya mikir kayak, oh mungkin MC itu cuman hobi aja gitu kan. Ternyata lama-kelamaan akhirnya memutuskan buat melanjutkan studi ilmu komunikasi. Akhirnya semakin serius dan menekuni bidang komunikasi ini. Dan akhirnya sampai di titik sekarang. Luar Betul. biasa. Oke, nah kalau boleh tahu Dwi dan juga Dini untuk aktif di dunia per MC-an itu dalam kurun waktu sudah berapa lama kalau Dwi? Kalau untuk MC sih semenjak kuliah Kak ya. Kuliah juga? Iya, dari kuliah mungkin dari 2017. 2017. 2017 awal debut MC nih. Oh. Kalau buat Dwi ya. Bareng ya berarti ya. Bareng ya. Oke, jadi itu pertama-tama Dwi ambil job gimana tuh? Langsung ditawarin atau dari keluarga ke keluarga dulu atau temen dulu yang nikah atau gimana? Kalau buat wedding sih dari keluarga dulu. Keluarga awalnya dulu, Kak. memberanikan Iya, diri ya. Betul. Keluarga ngasih kesempatan buat jadi MC di acara wedding keluarga, jadi diambil aja nih awalnya kan, ngelatih mental aja gitu. Jadi digas, oke. Ternyata ya lama kelamaan ternyata dari keluarga ke temen, dari temen ke vendor ya. Wih, Akhirnya ya akhirnya jadi cuan. jadi seperti sekarang profesi yang Iya. mencetak cuan. Tapi Amin. MC ini bisa dibilang hobi, bisa dibilang juga profesi ya. Betul. Beriringan semua. Jadi bisa dibilang profesi, bisa dibilang juga hobi. Kan kita kalau misalkan bekerja berdasarkan hobi itu pasti seneng ya. Pasti seneng sekali. Apalagi hobi kita tuh bisa menghasilkan dan dikasih kayak reward gitu dari Betul. seseorang. Nah, kalau dari Dini sendiri sudah berapa tahun Dini? Atau berapa bulan mungkin? Atau berapa hari Atau jangan-jangan. berapa hari? Udah menekuni MC? Kalau Dini sama sih sejak Dini kuliah, ya jadi berawal dari MC organisasi, kan MC ala-ala gitu kan, MC yudisium, wisuda, akhirnya lanjut tuh first time Dini MC wedding itu MC weddingnya keluarga, Oke. sama kayak Dwi ditawarin tuh, Dini coba kamu MC weddingnya keluarga, waktu itu kan excited ya, Bener, wah dikasih kesempatan nih gitu kan, karena kita nggak pernah tahu tuh biasanya satu kesempatan itu akan menghantarkan kesempatan-kesempatan yang lain. Betul sekali. Gitu. Benar, Jadi benar. pertama kali di MC keluarga, excitednya ada, nervousnya juga ada, tapi ternyata enjoy ya Enjoy, lama-lama iya. benar, benar, Gitu. Oke, berarti pernah juga berada di titik yang nervous gitu ya. Terus Betul. suara kayak gimana gitu. Iya. Kadang tuh kita sendiri kalau pertama-tama itu mendengar suara kita sendiri kok kayak aneh gitu ya. Iya. Kayak aneh, tapi orang mikirnya bagus. Kok kita di pendengaran kita kok kayak aneh rasanya gitu. Iya. Pernah juga aneh. ngalamin? Pernah banget Kak, apalagi sekarang kalau kita dengar-dengar video awal-awal MC itu ini apa sih gitu ya. Sampai kabel mic aja itu digulung-gulung Kak. Bener. Tapi Iya, makin untung nggak putus ya. Untung nggak putus. Tapi makin kesini kan segala sesuatunya juga bakal terlatih, mulai dari vokal kita juga terbentuk dan juga pemilihan kosakata juga udah banyak ya. Iya. Benar. Oke, luar biasa. Baik, setelah ini kita bakal bahas kembali suka duka sebagai seorang MC Palembang. Tapi kita Oke. dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Nanti kita bakal kembali lagi bersama Dwi dan Dini tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun bibang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Alinan megah, tanah subur dan makmur. Candilah ayu, saksi sejarah Sriwijaya. Lembut sapanya, sungguh berbudaya, adat istiadat yang indah. Tersimpan rindu di tanah luhur, penuh abab lematan ilir. Yo ayo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yo ayo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Alinan megah, tanah subur dan makmur. Candilah ayu, saksi sejarah Sriwijaya. Lembut sapanya, sungguh berbudaya, adat istiadat yang indah. Tersimpan rindu di tanah leluhur, penuh abab lematan ilir. Yo ayo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yo ayo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Yo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Yo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Masih bersama Mance Beli kembali di menit ke-31 lepas dari jam 9 paginya. Masih bersama MC Palembang kita pada hari ini, ada Dwi Ananda Putri dan juga Dini Lamdia. Kita sapa kembali. Cak Mano masih seger? Ya Dede. Alhamdulillah ya. Baiklah, kalau itu kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada hari ini setajam silet ya. Oke lah, baik, tadi kita sudah membahas banyak nian tentang per-MC-an awal dari kalian debut dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dihasilkan selama jadi MC ya. Oh ya, kita sampai lupa menginvite pendengar yang pengen
cerita dengan kita, yang pengen nanyo juga boleh di 351656, yang pengen bertanya dengan Dwi Ananda dan juga Dini Lamdia silakan diaturi di 351656 atau bisa WhatsApp di 0897 7884 884. Oke, kita kembali lagi ke topik kita, cantik, muda, dan bertalenta. Nah, kalau misalkan kita flashback ke belakang ya, pasti banyak sekali fase demi fase yang kita lewati nih sebagai MC Palembang. Nah, kalau dari Dini sendiri, Dini pernah nggak misalkan ada trouble gitu, kayak misalkan suka duka sebagai MC di lapangan gitu, yang pernah Dini alamin, kira-kira yang agak parah gitu, kenapa gitu yang pernah dialamin? Oke, kalau untuk dukanya sendiri ya selama Dini MC mungkin lebih ke ini aja sih. Kayak misalnya ada perubahan tuh, misalnya ada tiba-tiba ada perubahan rundown dan itu tuh di last minute misalnya gitu kan. Kita udah opening tiba-tiba ada perubahan nih gitu. Terus juga untuk dukanya kita harus bangun lebih awal gitu. Harus apalagi kayak cewek kan, cewek tuh biasanya lama kan make up dan jadi jam 4 itu kadang udah bangun, udah mandi, udah make up, karena apalagi kalau MC akad itu kan biasanya udah harus stay kan dari jam 6:30 gitu. Jadi udah harus prepare dari pagi-pagi gitu. Benar, harus berkorban waktu ya. Iya. Oke, baik. Dini tahan dulu dan juga Dwi, kita terima telepon dulu ya. Oke. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung dengan kita. Halo, selamat pagi. Sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi di 0711351656. Oke, jadi untuk versi Dini untuk duka ya, lebih ke duka ya. Jadi dukanya lebih ke banyak momen-momen yang dulunya tidak ada, sekarang ada gitu ya. Misalkan bangun pagi, jadi flashbacknya kayak ngulang masa sekolah kembali ya. Iya benar. Tapi nggak apa-apa kan, MC juga nggak setiap hari kan, ada hari-hari tertentu. Betul. Oke, baik, kita terima lagi boleh. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Perempat. Halo. Dicoba lagi boleh, tidak ada suara, cuman ada dengungan saja di 351656 atau di 0897 7884 884. Oke, kita ke Dwi ini. Nah, ada lagi Wi. Coba lagi ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Nah, ada suaranya. Dengan siapa di mana? Halo. Dari mana? Waduh. Baru ngomong dari tutut langsung putus ya. Oke, kita kembali ke Dwi lagi. Dwi, silakan Dwi. Misalkan ada yang mau diceritakan selama menjadi MC Palembang, misalkan fase demi fase yang kamu alamin, mulai dari mungkin tidak enak atau mungkin yang paling enak sekalipun. Gimana nih? Sejauh ini sih kalau untuk yang nggak enak sih masih standar, kayak masih aman ya, masih aman. Masih dalam standar lah, masih wajar. Paling kita yang secara nggak langsung tuh nggak sadar kalau misalnya selama kita nge-MC sampai sekarang itu susah banget buat ngatur jadwal buat kita kondangan ke nikahan teman-teman. Pasti kayaknya seluruh MC deh, apalagi MC wedding yang notabene kerjanya di hari Minggu, kondangan di Palembang hari Minggu, jadi rata-rata nggak bisa ikut kondangan. Iya, jadi kalau dihitung sih hampir rata-rata sih nggak ada yang di kondangan ya kayak paling mungkin di sore atau malam ataupun H-1 kita udah datang tuh ke nikahan teman-teman gitu. Benar. Kalau buat sukanya, yang paling suka pas pulang MC dibungkusin nasi. Bener, itu sesuatu banget ya. Iya, itu sebagai bentuk apa ya, kita juga happy ya, secara nggak langsung orang, wah ini MC-nya belum dibungkusin nih ya. Iya, benar. Jadi kalau pulang biasanya dibungkusin nasi, ada lauknya juga. Jadi pulang makan lagi. Di kondangan makan,
pulang makan lagi. Oke, jadi bener Dwi ya. Banyak sih sukanya Kak. Jadi kita tuh kayak ngerasa dihargain gitu ya. Betul. Oh, Masya Allah banget kalau misalkan dapat klien seperti itu semua. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Tapi Iya. semuanya sih tergantung dari sikap kita masing-masing ya. Dari Betul. awal kita sudah menjual sikap ke mereka. Kalau misalkan bagus, ya alhamdulillah diterima. Tapi Iya. semua MC itu bagus semua kok, yakin kalau Betul dari banget. segi attitude. Oke baik, kita terima lagi di 351656. Halo, selamat pagi. Halo, 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 ya, dengan siapa di mana? ini dengan Rizky, Dengan siapa? Rizky, Dengan siapa? dengan Anyan, Dengan Ani, Mbak Eni. dengan Ani. Oh, Mbak Ani. Oke, ini siapa? Ini dengan Cek Pili. Oh, Kaki. Gimana Salam Mbak Ani? kenal ya? Salam kenal Apa? kembali. Mau bertanya dengan kedua narasumber kita? Oke, boleh. Boleh. Ada Dwi Ananda dan juga Dini Oktalandia dari MC Palembang. Boleh, silakan pertanyaannya. Mbak, Hmm. boleh tanya, gimana sih jadi MC yang terbaik di Kota Palembang? Oke, gimana jadi MC terbaik di Kota Palembang? Ada lagi Mbak Ani? Ada satu lagi. Boleh, silakan. Kalau MC itu harus penampilannya gimana? Oke, grooming ya. Ya, Oke, apa baik. secara elegan Mm-mm. atau apa adanya? Oke, ada lagi Mbak Ani? Bisa aja kok, Mas. Baik, terima kasih ya. Oke, Oke. makasih ya. Nah, sudah kita terima penelpon dari Mbak Ani. Dia bertanya gimana cara menjadi MC terbaik di Kota Palembang. Wow, agak ngeri ya. Sama pertanyaan kedua, bagaimana cara mempersiapkan diri dari segi penampilan sebelum MC. Oke, silakan siapa yang mau jawab duluan? Siapa? Siapa nih Kak? Dini dulu, Dini Oh, dulu. Dini dulu. Oke. Oke. Oke, bagaimana menjadi MC terbaik di Kota Palembang? Best of the best ini lagi ya. Oke, yang pertama yang pastinya harus well prepare ya. Well Kita prepare. harus mempersiapkan terlebih dahulu nih. Misalnya yang pertama itu rundown. Jadi kita harus paham betul tuh rundown, setiap rundownnya gimana. Terus juga kalau misalnya kita mau buat catatan-catatan kecil boleh buat membantu kita. Terus juga yang kedua mungkin latihan. Latihan. Di depan kaca biar kita bisa menilai nih gimana artikulasi kita, Benar. udah jelas belum mimik kita, dan jangan lupa smiling voice. Smiling voice. Ya, kayak di Kato Kepulauan Alang kesengah MC nih. Ya, jadi smiling voice biar audiens itu ngedengar kita tuh enak, gitu. Enak. Dan Iya. juga kan Betul. enak didengar dan juga enak dipandang. Iya. Terus juga yang terakhir itu be unique. Be Itu yang unique. harus dipertahankan karena kan setiap MC itu bagus, ya, tapi punya ciri khas masing-masing. Bener. Iya, tinggal kitanya itu tipe yang bagaimana? Apakah tipe yang kocak atau tipe yang elegan atau tipe yang formal banget? Jadi itu yang dipertahankan Bener. gitu. Jangan sampai kita meniru MC-MC yang lain, Bener, tapi jadi kita diri sendiri ya. betul, tapi kita lupa mempertahankan keunikan yang ada di diri kita. Karakter kita. Betul. Nanti tinggal pasar tuh yang menjemput. Tinggal pasar nih yang memilih apakah memang pasar memilih yang elegan atau pasar memilih yang kocak, dan tinggal disesuaikan dengan kepribadian kita. Oke. Gitu. Terus kalau mengenai grooming ya, tips persiapan. dan trik berpenampilan, itu yang pertama pastikan dulu dress code biasanya. Bener. Kita lihat dulu nih, misalnya event tersebut tipe yang seperti apa. Apakah formal, kita menyesuaikan misalnya pakai blazer gitu. Atau misalnya wedding nih, kita menyesuaikan juga nih tema-temanya seperti apa. Misalnya pengantinnya pakai warna apa, bisa disesuaikan juga. Terus Oke. juga standar pakai, kalau yang berhijab mungkin hijabnya bisa diikat ke belakang biar lebih rapi. Terus juga kalau yang non hijab mungkin rambutnya bisa dirapin juga, disesuaikan. Terus juga make up biar di kamera tetap on point gitu. Wih, mantap. Full dan juga detail ya. Oke. Jadi Mbak Ani, kalau misalkan ada yang sedikit kurang dimengerti dari istilah misalkan rondon. Jadi rondon itu susunan acara ya. Iya. Susunan acara, dan juga apa tadi Dini yang Dini sebut-sebut tadi? Ya pokoknya segala sesuatunya harus dipersiapkan memang betul-betul dari awal. Apalagi kalau misalkan kita sebagai MC pemula, jadi memang betul tadi ada JR. JR itu kayak latihan sendiri, gladi bersih sendiri, ala-ala aja. Kalau misalkan belum berani tampil di depan orang kan, di depan kaca, dengar suara kita gimana, bisa di-record juga kan. Gimana suara kita kalau misalkan didengar sama orang, berarti kayak gini berarti. Oke, baik. Oke, kita ke Dwi, silakan
silakan Dwi menjawab pertanyaan dari Mbak Ani tadi. Kalau tadi kita sudah dengar versi Dini, sekarang ke Dwi. Oke, jadi versi Dini ini udah detail banget ya. Sama, sebenarnya. lebih kurang ya. Iya, lebih kurang sama. Tapi mungkin kalau misalnya masih awal-awal nih, awal-awal nge-MC, teman-teman bisa well prepare lebih awal gitu. Jadi bisa latihan terus kayak yang disampaikan Dini. Kemudian juga gladi atau GR tadi wajib ikut ya kalau memang ada. Jadi secara nggak langsung teman-teman bisa menguasai area, menguasai Benar. lokasi gitu. Medannya. Medannya. Kemudian juga pas hari H diusahakan datangnya lebih awal gitu. Jadi minimal hamin setengah jam lah itu paling lambat buat teman-teman hadir. Jadi secara nggak langsung teman-teman sudah siap, sudah menguasai area, kemudian juga sudah tahu nih di mana posisi mic, di mana nih posisi saya yang bagusnya nih di mana gitu. Jadi Angle-angle-nya ya. iya, jadi lebih prepare dan lebih menguasai gitu. Kemudian juga kayak misalnya selain dari rundown, teman-teman bisa siapin teks dulu nih, apalagi buat yang di awal boleh ditulis semuanya aja Full dulu. narasi gitu ya. Full narasi sampai ketawa pun kita tulis dulu ya. Sampai ketawa aja di setting. Iya, jadi kita tulis dulu tuh kayak ketawa misalnya hahaha atau hehehe. Nah, itu kita tulis dulu. Nggak apa-apa, namanya awal kan. Jadi awal-awal tuh harus benar-benar kita siapin dulu. Karena apa? Apa yang kita tampilkan itu sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Kalau persiapannya bagus, insya Allah semuanya akan jalan dengan lancar gitu. Benar. Kalau untuk dress up dan sebagainya itu harus ya. Kalau menurut Dwi sih harus disesuaikan juga dengan tema acara. Kalau acaranya wedding, artinya menyesuaikan dengan baju kebaya, dress. Kalau cowok pakai jas, jadi menyesuaikan dengan situasi ataupun tema acara yang kita bawakan. Itu akan membuat kita jadi lebih on point pada saat membawakan acara. Betul sekali. Benar, apalagi sahabat Bedayo dan juga Mbak Ani tadi ya, Dini dan juga Dwi, MC ini kan ibaratnya profesi ya. Ya. Jadi profesi itu kita menjual jasa. Jadi Betul. kalau misalkan penampilan kita ataupun perform kita ya kurang baik, berarti otomatis di mata klien juga tidak puas. Betul Ah, jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan. Betul. Kalau misalkan jadi MC pemula itu full narasi juga harus. Iya. Jadi segala sesuatunya misalkan ketawa ataupun gimmick apapun cuma ditulis biar nggak kaku. Benar-benar. Biar Jadi nggak kaku. Betul. pas lagi ngeblank hehehe. Karena benar, mau seprofesional MC gimana pun kalau pasti ada di satu titik dia bakal ngeblank ataupun terpecah gitu kan konsentrasinya. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Jadi kita setting ketawa atau gimana seperti yang dibilang Dwi tadi. Oke, baik. Nah, kita sudah bahas tentang trik dan juga berpenampilan dan juga tips menjadi MC pemula juga ya. Oke, masih kita terima yang mau bertanya dengan kedua narasumber kita di 351656 atau lewat WhatsApp juga boleh di 089778848884. Oke, kita kembali lagi ke topik cantik, muda dan bertalenta. Nah, selain dari MC, kalian berdua punya minat apa lagi nih di dunia seni? Lebih lebih kurang nggak ya? Kalau Dini bisa nyanyi juga Dini? Tipis-tipis ya. Oh, bisa. Biasanya kalau MC itu kan minimal dia menguasai tahu not gitu, tahu not. Jadi nyambi ya. nyambi. Jadi bisa nyanyi juga. Bisa. Bisa. Oh iya, sudah pernah duet semua ya. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau misalkan MC juga kan bisa sekaligus kita perform nyanyi juga pas di akhir-akhir. Iya. Dan ada lagi yang paling bisa bikin kita happy sampai pulang ke rumah. Kalau misalkan kita diapresiasi dengan saweran. Tapi ya tetap dengan attitude sebagai MC dan juga harus tetap elegan. Iya. Kalau Cak Ujung Plemo tuh enggak boleh ngeradak ya. Nggak boleh geradak tapi dapat. Tapi dapet, enggak boleh ngeragas juga. Pokoknya yakin be kalau misalkan ada saweran pasti seneng tuh lah. Bener. Kami belajar dari Kak Pilih. Raja sawer dan kedua ratu sawer ya. Oke lah kalau seperti itu. Boleh kalau boleh tahu untuk ke depan sudah fullkah semua jobnya? Sampai Desember mungkin. Gimana spill tipis-tipis dulu dari Dwi? Sejauh ini So good ya. So far so good ya. ya. Masih ada 1-2 mungkin slot
sampai Desember. 2025 juga udah ada sih Wih, sebetulnya. 2025. 2026 juga udah ada. Habis lebaran ada? Ada. Oh, luar biasa, sudah sejauh itu ya. Yang booking saking takutnya nggak di MC-in sama kalian berdua nih. Aduh, itu pengantinnya keren tuh Kak. Berarti udah prepare-nya udah jauh banget ya. Benar. Soalnya kalau misalkan MC kan juga nggak bisa di booking sehari 2 hari atau Iya. seminggu 2 minggu. Betul banget. Jadi harus menyesuaikan jadwal yang sudah di booking duluan, ya mereka yang kita pilih untuk kita MC-in. Bener. Oke, kalau Dini gimana Dini? Sejauh ini gimana jobnya? Aman sih, udah sampai Februari tahun depan tuh udah ada. Berarti hampir sama semua Iya. ya. Oke, jadi gimana nih perasaan kalian? Ibaratnya sekarang kan udah bisa dibilang sudah jadi MC nih. Ada nggak perubahan yang mungkin dari lingkungan, dari teman-teman yang kalian rasain setelah kalian menjadi MC nih? Oke, jadi untuk perubahan sendiri tuh banyak banget ya, Kak Pili ya. Mulai dari pertemanan itu semakin banyak nih, ruang lingkup pertemanan itu semakin banyak. Relasi ya? Iya, relasi kenalan-kenalan sama sesama vendor, sesama owner WO dan sesama teman-teman MC juga semakin banyak. Terus juga jadi lebih berani dan lebih pede nih. Betul. Iya, buat ketemu sama orang banyak itu udah makin pede karena jam terbang tadi. Benar. Terus juga skill komunikasi juga udah makin terlatih nih, makin bisa menyesuaikan kosakata yang tepat untuk dikeluarkan. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Dwi? Sejauh ini ya relasi makin luas. Makin oke ya? Oke, terus juga teman-teman satu sama lain sih saling support ya, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah, benar. Iya, rekan-rekan MC kayak Kak Pili, Dini, aduh. Jadi kalau jobnya lebih bisa saling lempar. Masya Allah banget ya. Masya Allah banget ya, alhamdulillah. Kemudian juga secara nggak langsung ya mungkin bagi beberapa teman-teman mungkin tahu Dwi juga bukan tipe orang yang ekstrovert banget, tapi secara nggak langsung kalau kita sebagai profesi ya Kak ya, jadi harus gimana caranya kita bisa menguasai acara yang kita bawakan. Jadi Betul. secara nggak langsung mental kita pun terlatih, public speaking juga secara nggak langsung juga semakin bagus. alhamdulillah insyaallah. Amin. Dan makin banyak juga perkembangan yang dihadapin tentunya bareng sama vendor dan juga klien-klien. Benar sekali. Jadi betul kata Dwi tadi, harusnya memang segala profesi itu saling mendukung ya. Benar. Saling mendukung, saling support. Karena kenapa? Ladang rezeki itu bukan dari kita sendiri, tapi Betul banget. dari pertemanan, dari circle juga yang menentukan. Soalnya kan rezeki bukan hanya bersifat materi ya. Betul. Tapi pertemanan yang baik, pertemanan yang tidak toksik itu juga termasuk sebuah rezeki dari Tuhan. Alhamdulillah. Oke lah, baik. Dan sejauh ini alhamdulillah kita bertiga saling support ya, nggak pernah yang gimana saling sentil dan yang apa. Alhamdulillah. Dan ada aja rezekinya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada job yang Bagi-bagi job ya. meluber-luber, Sampai tumpah-tumpah. silakan langsung japri aja, masih di WhatsApp yang lama ya. Oke. Oke, baik. Oke, mungkin penutup untuk kalian berdua, mungkin ada closing statement dari kalian berdua, misalkan untuk para sobat Budayo yang mau menjadi MC, itu gimana caranya? Oke. Siapa dulu nih? Dwi dulu. Oh, Dwi dulu. Sambil lihat kamera boleh? Oh, itu kameranya. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi MC, kalau ada kesempatan langsung digas aja nih. Tapi tetap harus prepare jadi hasilnya tetap maksimal. Sering-sering latihan, dengerin YouTube, dengerin MC-MC yang kamu suka sesuai dengan tipe kamu. Kemudian juga latihan dengan cara direkam, bagaimana nantinya kamu mengetahui intonasi ataupun cara kamu membawakan acara itu. Betul. Dan tentunya well prepare, baik itu suara, materi, kemudian juga gimana kamu menyesuaikan pakaian dan juga dress kamu untuk tampil lebih maksimal. Oke, lengkap ya. Yap. Kalau Dini gimana Dini?
Oke, kalau dari aku sendiri buat teman-teman MC pemula atau yang tertarik banget buat jadi MC, gaskan aja karena Betul. MC ini juga salah satu profesi yang menjanjikan Wih, ya. betul, setuju sekali. Iya, karena kerjanya itu ya paling lama mungkin lebih kurang 5 jaman, 5 tapi jam. cuannya gitu ya. Cuannya 5 digit. Iya, amin. 5 digit ya. Amin ya. Terus juga MC ini juga salah satu hobi ya bisa dibilang ya. Jadi kalau kamu punya passion atau punya hobi ngomong, itu langsung aja gaskan buat jadi seorang MC karena kapan lagi bisa kerja sesuai dengan hobi. Karena katanya hobi yang paling menyenangkan itu, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Betul sekali. Setuju Iya. banget. Jadi dimanfaatin yang punya kelebihan hobi ngomong ya. Betul. Daripada ngomongi wong, Iya, daripada bergibah. iya, nah. Jadi lemak kita ibaratnya lemak kita bisa bermanfaat juga untuk orang ya. Bisa Betul. menjadi public speaking juga, tinggal dilatih saja gimana caranya untuk belajar menjadi seorang pembicara. Betul. Bukan belajar membicarakan orang, bukan, Oke, tapi menjadi pembicara. Oke, baik. Ada lagi dari kalian berdua yang mau ditambahin? Cukup? Sebetulnya banyak ya. Banyak kayaknya. ya, tapi akhirnya waktu juga yang harus memisahkan Iya. kita. Caknya ke rumah aku Baila. Yang Yang bawa martabak ya. Nah, Kurnian. Sambil kita banyak sekali yang nak dibahas. Oke lah kalau gitu. Oke sahabat budaya, udah terasa juga sudah 60 menit kita bersama Dini dan juga Dwi dari MC Palembang membahas tentang skill MC tadi ya, skill MC dan juga lebih dekat dengan profesi MC Palembang dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan MC. Mudah-mudahan yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah kita perbincangkan tadi bermanfaat juga untuk para pendengar yang lagi monitor RRI Perempat Palembang. Oke, Kak Billy ucapkan terima kasih untuk Dwi Ananda Putri dan juga Dini Terima kasih Oktalamdia kembali. sebagai Terima MC kasih Palembang juga. Hits Terima kasih kesempatannya. sudah mau mampir di RRI Perempat Palembang ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama kembali di lain kesempatan dan juga di lain obrolan ataupun di lain tempat. Oke, baik. Amin, amin, Amin. amin. Nanti kalau diundang di kesini lagi ya. Siap. Siap, Siap. infoin aja. Soalnya apalagi Dwi juga bukan hanya sebagai MC ya, nanti bisa diundang juga di obrolan UMKM ya. Di Oke, bidang boleh makeup ya, kita banget. kupas tuntas lagi ya per makeupan dari Dwi Ananda. Oke, baik. Oke, sahabat budaya, terima kasih untuk mina dengarnya pada hari ini. 60 menit ke belakang kita sudah berbincang-bincang bersama Dwi Ananda dan juga Dini Oktalamdia dari MC Palembang. Kalau gitu kita bertiga pamit undur diri dari ruang dengarnya. Di menit ke 00 pukul 11 pagi kita juga bakal kembali dengar ingat informasi sedengat dari Perempat dan bakal dilanjutkan kembali dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesini.